Sampurasun para sadulur dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama Mr. Selebor yang paling selebor. Dan tentunya di channel kesayangan Mr. Selebor dan kesayangan Anda juga bagi yang seneng channel Mr. Selebor. Kalau nggak seneng bukan channel kesayangan, tapi channel nyebelin. Begitu para sadulur. Nah, nggak bosen-bosen Mr. Selebor ngingetin bagi yang pemahamannya cara berpikirnya sempit atau fanatik, ya kan, lebih baik tutup channel Mr. Selebor. Kenapa? Karena nggak akan nyambung, ya kan? Tapi bagi yang mau membuka cara berpikirnya luas, silahkan stay terus di channel Mr. Selebor. Iya, karena hanya orang-orang yang mau berpikirnya luas atau meluaskan cara berpikirnya, dialah yang akan paham tentang obrolan Mr. Selebor ini. Gitu nggak para sadulur? Iya, begitu. Ya kan? Tapi sebelumnya Mr. Selebor berharap nih hari ini para sadulur dalam keadaan yang sangat sehat, sangat prima, dan tentunya diliputi oleh kehidupan para sadulur. Para sadulur, hari ini Mr. Selebor sedang bikin saung ini, dan saung iseng-iseng buat neduh. Tapi selain neduh, ini juga nanti ajang buat diskusi bagi teman-teman Mr. Selebor. Ya, karena di sini kita suka berdiskusi, nanti rencananya akan jadi tempat diskusi. Iya kan, diskusi sambil makan, sambil ngopi, sambil ngerokok, iya kan, sambil tukar pikiran. Bukan tukar pikiran, jangan mau kalau tukar pikiran, iya kan. Tapi tukar cara apa sih, kepahaman, iya kan. Tukar cara sharing-sharing lah. Ya, jadi kalau tukar pikiran jangan mau. Nanti kalau tukar pikiran, ya kan, Mr. Selebor pulang ke rumah sadulur, para sadulur pulang ke rumah Mr. Selebor, nggak ngaco. Nah, saung ini Mr. Selebor namakan saung mangga. Loh, kok saung mangga? Kayak nama buah. Sebenarnya bukan nama buah. Mangga ini, ya kan, dari bahasa Sunda. Itu mangga ini dari bahasa Sunda, artinya bukan buah. Kalau bahasa Indonesianya artinya silahkan. Gitu para sadulur. Jadi bagi para sadulur di sana yang senang berdiskusi tentang masalah kehidupan, boleh singgah di saung Mr. Selebor nih. Di sini nanti kita ketemu sadulur yang lain yang banyak paham. Mr. Selebor juga masih belajar di sini, ya kan, masih diajarin sama sadulur-sadulur yang lain. Gitu para sadulur. Jadi mangga, siapapun yang mau datang, ini tepatnya adanya di Kota Hujan. Di Kota Hujan nih saungnya. Nih sahabat Mr. Selebor nih salah satunya. Hei Kang, wih ya, ini Kang Ndin Wahyudin. Iya. Nih, mana nih teman-teman Mr. Selebor lagi nih? Nah, ini orang Bengkulu, ya kan? Bengkulu ya, Bang? Betul. Betul. Ini, iya, Bandar Pisang. Iya, terima kasih para sadulur, ya kan? Ini salah sebagian dari teman-teman Mr. Selebor yang selalu discuss dengan Mr. Selebor. Bagaimana bikin konten, bagaimana bagusnya bahasannya, seperti apa. Mr. Selebor selalu berdiskusi. Ya, kalau para sadulur yang di sana juga banyak pemahamannya, ya kan, boleh para sadulur berkunjung ke sini. Ya kan, pasti dengan senang hati Mr. Selebor dan teman-teman Mr. Selebor menerima dengan lapang dada, kan, dan seadanya. Kita mau ngopi, kita ngerokok, kita bareng-bareng di sini, kita ngobrolin tentang hidup dan kehidupan. Itu nggak merasa dulu? Iya. Kalau nggak ngerti tentang hidup, ya kan, maka sebenarnya kita tidak benar-benar hidup. Gitu para sadulur. Jadi harus mengerti tentang hidup. Nah, para sadulur, hari ini, ya, menggelitik di
pikiran Mister Slebor ya kan, banyak dari gradasi tentang siapa Satria Piningit ya kan. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang satu lagi bilang C, yang satu lagi bilang D ya kan. Akhirnya pada bingung dah ya kan, sebenarnya Satria Piningit itu siapa sih ya kan. Nah, kalau para sadulur tahu, kalau para sadulur yang sudah tahu, luar biasa. Kalau yang belum tahu, ya tetap stay dah di channel Mister Slebor. Gitu nggak para sadulur? Iya. Ya. Konten kemarin, ya kan, Mister Slebor ngebahas tentang siapa yang namanya Satria Piningit. Iya. Ini malum nih para sadulur nih, agak berising soalnya lagi bikin saung. Lagi motong itu, motong seng ini, dia agak berisik sedikit. Iya. Udah, Pak. Ya, keganggu sedikit para sadulur, nggak apa-apa ya. Namanya juga sambil bikin saung ya. Nah, yang kemarin Mister Slebor bilang, Mister Slebor ngebahas Satria Piningit. Apa itu yang dimaksud Satria Piningit? Para sadulur harus paham dulu kenapa dibilang Satria Piningit ya kan? Yang disebut Satria Piningit adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan ya kan, perkataan dan perbuatan. Itu namanya satria ya kan. Ulangi, yang dimaksud satria adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Kalau dia tidak mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatan, dia bukan satria. Gitu nggak? Sepakat nggak nih? Sepakat? Oke, kalau sepakat lanjut. Nah, di belakangnya ada kata piningit. Iya kan? Pingit itu orang bilang, oh pingit, dipinang ya kan, dipinang ya kan. Kalau misalkan orang menikah, oh itu dari piningit itu kata dipinang, piningit disembunyikan atau segala macam. Tapi biarlah ya kan, arti-arti dari itu semua. Tapi yang jelasnya seperti ini. Pingit artinya dipingit, artinya dibatasi. Kalau kita mau nikah biasanya suka acara pingit tuh ya kan, dipingit. Kenapa? Nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana ya kan, nanti takut kecantol orang. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Nah artinya dibatasi. Yang dipinang dan dibatasi. Gitu para sadulur ya kan. Pertanyaannya, dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh apa para sadulur? Satria Piningit? Iya. Hah? Dibatasi oleh mertua? Salah. Dibatasi oleh bebek? Salah juga. Ya, Satria Piningit pasti dibatasi. Dibatasinya dengan apa? Ya dengan hukum dari Sang Penciptanya. Gitu para sadulur. Kalau dia tidak dibatasi dengan hukum Sang Penciptanya, dia bukan Satria Piningit. Dia satria abal-abal, kan begitu saja. Jadi, oke ya, pahamin ini. Yang dimaksud satria adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatan. Juga dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dibatasi dengan ayat-ayat Sang Pencipta, atau dibatasi dengan hukum-hukum dari Sang Pencipta itu. Kalau nggak dibatasi, kacau, dia bukan Satria Piningit. Tapi kalau dia dibatasi,
dengan ayat-ayat Allah, atau dengan hukum-hukum Allah, atau dengan hukum-hukum pencipta, atau dengan hukum-hukum Gusti, dialah Satria Piningit. Karena Satria Piningit itu akan menggenapi semua hukum dan ketetapan dari sang penciptanya. Gitu nggak para sedulur? Iya begitu. Nah, Satria Piningit ini yang antiknya akan bangkit di Indonesia, bangkit di negara atau di bangsa kita. Hanya antiknya, nanti Satria Piningit itu pun ditolak. Ditolak oleh siapa? Oleh kaum yang merasa sudah benar. Gitu para sadulur, ya kan. Ya kan, semoga para sadulur di sana pada paham, ya kan. Ya kan? Jadi diulang lagi, yang namanya Satria Piningit adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan perkataannya, juga dengan dibatasi dengan hukum dari penciptanya itu tadi. Gitu para sadulur. Iya, kalau nggak begitu hancur-hancuran nanti. Dan Satria Piningit itu akan lahir dari bangsa kita. Untuk bangsa kita saja, bukan. Satria Piningit ini lahir untuk merahmati bangsa-bangsa di dunia. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Pasti para sadulur yang di sana banyak yang paham. Hari ini, dia kan, simpang siur tentang mujizat daripada Satria Piningit. Sebenarnya mujizatnya apa sih? Dari Satria Piningit, ya mujizatnya dia bisa terbang, bisa ini, bisa itu. Ya nggak salah juga sih. Tapi sebenarnya begini para sadulur, yang jelas-jelas nyata mujizat dari Satria Piningit adalah firman Tuhan, firman Allah, atau firman dari sang penciptanya. Itulah mujizat dia. Bukan yang mujizatnya aneh-aneh dah. Kok kenapa sih mujizatnya adalah firman dari sang pencipta? Iya, karena Satria Piningit ini yang akan menggenapi dari hukum-hukum sang penciptanya. Dialah yang akan menggemban misi risalah dari sang penciptanya. Ya kan? Untuk apa sih sebenarnya? Untuk menegakkan sistem yang mana? Sistem ketunduk patuhan kepada sang penciptanya. Ya kan? Tapi yang antiknya, lahirnya Satria Piningit ini akan dimusuhi. Ya kan? Dimusuhi oleh siapa? Bagi orang-orang yang tidak mengerti, atau bagi orang-orang yang sudah merasa dirinya benar, ya kan? Bahkan nanti yang parah, seorang Satria Piningit ini, ya kan, bisa dianggap aliran sesat, sama kayak nabi-nabi dahulu, ya kan, kayak rasul-rasul dahulu, ya kan. Ketika mereka bangkit, ya kan, dianggapnya ini sesat bagi orang-orang yang tersesat. Kalau yang nggak sesat bakal ngerti itu siapa Satria Piningit dan apa misi kebangkitan dia. Misi kebangkitan dia adalah menegakkan sistem ketunduk patuhan dari sang penciptanya. Gitu para sadulur. Jadi nggak yang antik-antik dah, nggak yang aneh-aneh. Jadi untuk paham siapa dia, kenalilah Satria Piningit dari ayat-ayat sang pencipta para sadulur. Ya kan? Adanya di mana? Adanya di kitab-kitab suci para sadulur. Kitab sucinya yang mana? Ya kan, ya. Pastinya kitab suci dari sang penciptanya. Ya kan? Cuman kitabnya yang mana kitab sucinya? Ciri kitab suci dari sang pencipta adalah mempersatukan dan tidak memecah belah. Gitu para sadulur. Ketika apa yang sadulur baca kitab suci yang para sadulur anggap kitab sucinya adalah memecah belah, salah. Gitu. Tapi kalau dia mempersatukan dan tidak memecah belah, itulah kitab suci dari
sang penciptanya, karena di sanalah hukum dan ketetapan sang penciptanya berlaku. Jadi pahami kitab suci para sadulur, ya kan? Ya kan? Pokoknya cirinya tidak memecah belah dan mempersatukan. Mempersatukan yang mana? Mempersatukan semua bangsa-bangsa di dunia. Kalau yang memecah belah salah, kalau yang ngebom salah. Yeah. Kalau yang bunuh-bunuhan salah. Yeah. Karena kitab-kitab dari sang pencipta itu adalah untuk merahmati semesta alam, dan Satria Piningitlah yang menjadi pengemban tugasnya. Tugasnya sangat berat, ya. Berat. Maka para sadulur, kalau para sadulur tidak mengerti dengan kitab-kitab suci sang penciptanya, nanti para sadulur nggak kenal itu yang mana namanya Satria Piningit. Ya. Pahami, baca dan pahami, maka para sadulur akan paham, gitu. Jadi nggak yang klinik-klinik teh. Maksudnya nggak yang aneh-aneh gitu kan, karena dia bangkit di bangsa kita. Balik lagi, dia akan bangkit dari bangsa kita. Iya, milik kita bukan. Karena Satria Piningit adalah milik bangsa-bangsa di dunia. Iya kan? Dia yang akan menegakkan sistem ketunduk patuhan dari sang penciptanya. Tapi sayangnya dia akan dimusuhi. Dimusuhi oleh siapa? Ayo. Dimusuhi ya oleh penguasa-penguasa sistem yang tidak mau keganggu eksistensitasnya, ya kan? Tidak mau keganggu keuntungannya. Maka kalau bisa yang namanya Satria Piningit itu akan dibunuh, akan dihabisi. Karena kenapa? Dia sangat berbahaya bagi manusia-manusia yang tidak kenal sang penciptanya, ya kan? Bagi manusia-manusia yang tidak mengerti esensi dari kehidupan, manusia yang tidak mengerti dari konsep-konsep kehidupan dari sang pencipta. Ya, tegas berat nih, ya kan? Jadi ayo para sadulur, kita kenali siapa Satria Piningit. Mujizatnya adalah firman-firman dari sang pencipta itu tadi. Mujizat dari Satria Piningit, diulangin, ya kan? Mujizat dari Satria Piningit adalah kitab-kitab suci. Kenapa? Di dalam kitab-kitab suci sang pencipta itu ada aturan main, ada ketetapan hidup, ya kan? Ada aturan-aturan hidup, ada ketunduk patuhan hidup, dan semua aturannya adalah untuk mensejahterakan semua manusia. Di mana? Di alam semesta. Bukan cuman di bangsa kita, ya kan? Jadi nanti, oh Satria Piningit itu bakal gantinya dari presiden kita, bisa saja. Tapi sebenarnya Satria Piningit akan menjadi penegak hukum dari sang penciptanya, bukan hanya untuk bangsa Indonesia, tapi untuk bangsa-bangsa di dunia yang tidak mau berubah. Kasihan deh. Para sadulur, buka cakrawala berpikirnya, ya kan? Mau kenali sang penciptanya, mau kenali siapa Satria Piningit, belajar kitab suci. Nggak usah kemana-mana, ya kan? Nggak perlu datang ke kuburan, nggak perlu datang ke laut, nggak perlu datang ke makam keramat, nggak perlu. Ya tapi boleh juga sih datang ke yang begitu-begitu kalau tujuannya rekreasi, ya. Kalau tujuannya cari sang penciptanya, ya kan? Gimana? Iya di kitab suci, karena kitab suci itu adalah isinya firman-firman dari sang pencipta.
firman Sang Pencipta sama dengan perkataan dari Sang Pencipta. Jadi kalau mau tahu Sang Pencipta, ya kan, baca tuh kitab sucinya. Kalau nggak dibaca, ya kasihan itu penciptanya, nggak ngomong-ngomong, nggak diajakin ngomong. Hari ini kitab sucinya gitu sih, ditaruhnya di rak buku, ya kan, di tempat-tempat baca buku, dibaca juga kagak. Gitu dilihat, wah kitab sucinya masih bagus, masih harum, masih wangi, ada bandrolnya lagi. Ya kan? Kalau kitab sucinya masih bagus, itu tandanya jarang dibaca. Gitu nggak para dulu? Iya begitu, jarang dibaca. Gimana mau ngerti? Iya nggak bakal ngerti itu kitab sucinya, jadi berhala nanti. Iya, ayo para sadulur, mulai sekarang, ayo baca kitab-kitab sucinya para sadulur. Karena semua kitab suci para sadulur itu, iya kan, akan mempersatukan dan tidak memecah belah, akan saling mengasihi dan menyayangi. Nih, kalau kita para sadulur memecah belah, berarti para sadulur salah. Itu bukan kitab suci dari Sang Pencipta. Ya, kan? Ya, mungkin itu kitab suci hantu kali. aduh, antik. Ya begitu para sadulur, paham dah, ya kan? Kalau nggak paham kasihan, nanti Satria Piningitnya begitu muncul, para sadulur nggak kenal. Yang parahnya begitu nggak kenal, dianggapnya aliran sesat, dianggapnya orang nggak bener. Ya mungkin dulunya orang nggak bener, nggak apa-apa. Ya, kan? Atau dulunya memang udah bener. Ya, kan? Jangan lihat itunya, tapi lihat hidup kita bukan dari sekarang ke belakang, tapi dari sekarang adalah ke depan. Iya, lihat ke depannya seperti apa. Jangan dilihat masa lalunya. Gitu yang merasa dulur. Iya. Masing-masing diri kita ini punya masa lalu yang berbeda, dan masing-masing punya sisi gelap. Itu nggak merasa dulur. Iya. Ya udah, yang salah-salah, ayo kita saling maafin. Kan, udah jangan taruh apaan sih, rasa kemarahan terus, ya kan, dendam-dendam, ya kan, saling nyalahin, nggak perlu lah, ya kan, karena ajaran dari Sang Pencipta itu tidak menyalah-nyalahkan, ya kan, tapi bagaimana caranya, ya kan, ajaran dari dari Sang Pencipta itu adalah untuk menyadarkan. Menyadarkan siapa? Menyadarkan umat manusia. Gitu nggak merasa dulu? Iya. Nanti tuh yang ngaku, yang masih ngaku Satria Pining itu palsu. Yang ngaku palsu. Karena kenapa? Sebelum datangnya yang asli, yang palsu akan bertebaran dulu. Nih, yang palsu-palsu biasanya nanti, oh saya dari mimpi, ya kan? Atau saya dinobatin, dinobatin sama manusia, atau dinobatin sama instansi, atau dinobatin sama A, sama B, sama C, atau sama golongan. Tidak. Yang namanya Satria Piningit pun sendiri tidak akan tahu. Kalaupun dia tahu siapa dirinya, dia tidak pernah akan mengakui dirinya Satria Piningit. Gitu. Karena kenapa? Nih kan, karena dia adalah manusia yang sadar diri. Makanya ajaran dari Sang Pencipta itu berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Gitu. Siapa yang mampu menggenapi dari hukum dan ketetapan Sang Penciptanya, dialah Satria Piningit. Gitu ya para sadulur. Ya begitu. Kalau nggak begitu, bukan Satria Piningit, ya kan? Itu bisa jadi Satria abal-abal. Satria Baja Hitam. Teman saya bilang Satria Baja Hitam katanya. Ya masih mending lah nonton Satria Baja Hitam. Buat hiburan, ya kan?
Jadi gitu ya para sedulur. Jadi kalau ada Satria Piningit yang mengaku-ngaku dia Satria Piningit, dia palsu. Oke. Karena seorang Satria Piningit tidak akan pernah mengaku-ngaku. Dan Satria Piningit ini bukan namanya Satria Piningit, ya kan? Satria Piningit ini adalah gelar dari manusia tersebut. Gelar dari siapa? Gelar yang diramalkan atau dinubuatkan oleh ya baik itu spiritual pada tahu. Spiritual di dunia mengerti bahwa Indonesia dinubuatkan akan menjadi mercusuar dunia dengan lahirnya seorang Satria Piningit. Gitu para sadulur. Tapi walaupun lahir di bangsa kita, bukan hanya untuk bangsa kita, tapi Satria Piningit untuk merahmati bangsa-bangsa di dunia, untuk menegakkan sistem ketunduk patuhan kepada Sang Penciptanya. Gitu nggak para sedulur? Iya. Mr. Slebor yakin yang masih stay di channel Mr. Slebor adalah manusia-manusia yang paham, manusia-manusia yang mau membuka cara berpikirnya luas. Dan pasti para sadulur adalah salah satu orang perjalanan. Yang paham dengan omongan Mr. Slebor, pasti kalian adalah orang perjalanan. Yang paham dengan Mr. Slebor, yang sepaham dengan Mr. Slebor, pasti mau membuka cakrawala berpikirnya dengan baik. Ya kan, tidak disempitkan oleh doktrin-doktrin, tidak disempitkan oleh ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Gitu gak para sadulur? Iya. Buat para sadulur yang di sana, di Saung Mangga ini, yang lebih paham, silahkan datang, ajari Mr. Slebor. Yang belum paham, mari kita belajar sama-sama agar kita bisa saling melengkapi, bisa saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Jangan pernah mencari si pintar, jangan pernah mencari si bodoh. Karena mencari si pintar dan si bodoh akan hanya merusak suasana, akan cuma menjadi bahan keributan. Gitu para dulu. Iya begitu. Ya kan? Di Saung Mangga ini, ya kan, walaupun belum jadi, iya kan, kapanpun, dimanapun para sadulur mau mengajarkan Mr. Slebor. Kenapa Mr. Slebor mau diajarkan? Karena Mr. Slebor tahu bahwa Mr. Slebor masih banyak kekurangan. Mungkin dalam penganalisian Mr. Slebor masih banyak kesalahan, kehilapan, kekurangan di sana sini. Jadi para sadulur yang merasa ngerti di sana, Mr. Slebor tunggu untuk mengajari Mr. Slebor. Yang mau belajar bareng, yang belum paham, ayo kita belajar. Ya kan? Bagaimana memaknai hidup, bagaimana tentang konsep kehidupan, mari kita belajar. Gitu kan para sadulur? Iya. Karena di dunia ini, ya kan, kita sama, modalnya sama-sama manusia, dikasih semua panca indera, dikasih kenikmatan hidup kita. Ayo, mari membuka cakrawala berpikir kita, ya kan? Bangsa ini nih harus banyak sadar. Kenapa? Bangsa ini banyak termakan doktrin atau dogma. Dogma dari mana? Dogma yang menyesatkan. Ya kan? Kalau perang itu mahal, butuh amunisi, butuh tentara, butuh ini. Wah, rudal ini mahal biayanya. Tapi menghancurkan sebuah bangsa, yang paling murah meriah adalah dengan doktrin. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Bangsa kita banyak dalam doktrin. Satu contoh, sekolahlah biar pintar, sekolah biar tinggi,
Ya kan, sekolah biar pintar, setinggi-tingginya biar pintar. Agar apa? Agar nanti nyari pekerjaan mudah. Kok aneh? Disuruh sekolah biar pintar, setinggi-tingginya biar nanti gampang nyari pekerjaan. Mari berpikir, apakah bangsa ini, ya kan, tidak dididik jadi bangsa babu? Saya, iya, ya kan. Hapuskan doktrin ini segera. Dimulai dari siapa? Dimulai daripada Anda sendiri, saudara, para sadulur, dan dimulai dari Mr. Slebor. Juga dimulai dari semua yang mendengar ocehan Mr. Slebor di channel ini. Hapus doktrin-doktrin, ya kan. Mari kita bersama, mari kita bersatu. Perbedaan itu bukan pengkhianatan. Perbedaan itu adalah fitrah. Yang berbeda biarkan saja berbeda. Yang sama biarkan tetap sama. Jadi tidak bisa menuntut ini harus sama, ini harus beda, nggak bisa. Yang berbeda biarkan dia berbeda. Yang sama tetap harus sama. Ya gitu, kayak pelangi lah. Kalau pelangi warnanya merah semua, kan kurang keren. Tapi kerennya warna pelangi adalah semua warna. Itu yang menjadikan dia indah. Gitu. Jadi para sadulur, apapun sukumu, apapun agamamu, apapun golonganmu, apapun tingkat sosialmu, apapun pangkatmu atau ukuran harta kekayaan, jangan membuat pecah belah. Ya kan? Bersatulah, karena sudah saatnya bangsa Indonesia menjadi mercusuar dunia. Ya kan? Menjadi mercusuar dunia. Kalau para sadulur setuju, ya, atau nggak setuju, boleh nih komenin channel Mr. Slebor di bawah. Kepoin tuh para sadulur. Yang setuju, coba tanggapan setujunya. Yang nggak setuju, silakan juga komen nggak setujunya. Ya kan? Mungkin dari komen-komen para sadulur, ya kan, banyak yang bisa Mr. Slebor dapatkan atau dapat masukan untuk Mr. Slebor, sehingga Mr. Slebor mampu berbenah diri lagi. Ya kan, mampu membuat obrolan Mr. Slebor jauh lebih benar. Ya para sadulur, iya begitu. Nah para sadulur yang senang dengan channel Mr. Slebor, dengan ucapan Mr. Slebor, bantu channel ini dengan cara subscribe. Dengan cara subscribe, dia ilai kesannya minta dukungan. Iya, minta dukungan. Subscribe itu berlangganan, ya kan. Subscribe, tombol merahnya strike jadi hitam, ya kan. Ya kan, klik tuh loncengnya, biar kalau Mr. Slebor nampilin konten baru lagi, para sadulur langsung begitu buka YouTube langsung keluar tuh konten Mr. Slebor. Ya. Jadi para sadulur yang sejalan dengan Mr. Slebor, bantu subscribe, like, dan kalau bisa share kemana-mana, biar banyak para sadulur kita paham. Karena hari ini banyak orang-orang yang mengaku merasa di perjalanan, merasa orang amanah, merasa orang perjalanan, banyak yang belum paham. Ya kan? Coba deh kalau para sadulur ada misalkan, wih, teman saya kan orang perjalanan, katanya ngaku orang amanah, coba kirim channel Mr. Slebor, suruh dengerin ocehannya, ya kan. Mungkin nanti teman sadulur itu bisa ngasih masukan ke Mr. Slebor di dalam komentar. Gitu para sadulur. Atau teman para sadulur misalkan belum paham, mungkin dengan nonton channel Mr. Slebor terpahamkan. Gitu para sadulur. Ya. Iya begitu. Nih. Pokoknya buat teman-teman Mr. Slebor dimanapun Anda berada, buat saudara-saudara Mr. Slebor dimanapun Anda berada yang belum pernah ketemu,
Mr. Slebor berharap suatu saat kita ketemu. Karena kenapa? Tulang berserakan sedang dipersatukan. Tulang berserakan sedang dikumpulkan. Dikumpulkan untuk menjadi apa? Tanda bukti dari kekuasaan Sang Pencipta. Ya kan? Yang merasa tulang-tulang belulang di sana, yang merasa orang amanah, yang merasa di perjalanan, siapapun Anda, mari, ya kan, kita bersatu. Ya kan? Yang bukan orang spiritual, yang bukan ngerasa orang amanah pun, ayo kita masih, selagi namanya bangsa Indonesia, mari bersatu. Lepaskan semua perbedaan. Beda agama bukan berkhianat, beda suku bukan berkhianat, beda partai bukan berkhianat, beda pemikiran pun bukan berkhianat. Tapi yang tidak boleh berbeda adalah ajaran dari Sang Penciptanya harus sama. Karena ajarannya adalah mempersatukan dan tidak memecah belah, saling menyayangi dan mengasihi. Itu berasa dulu. Waduh. Kalau Mr. Slebor kalau ngomong kasihkan. Kasihkan, karena kenapa? Ya kapan lagi ngobrol sama sadulur, walaupun obrolannya searah. Tapi semoga nggak searah. Nah, ya. Kalau para sadulur mau berkunjung ke Saung Mangga, Mangga dari Mr. Slebor, Mangga dari bahasa Sunda, yang artinya di dalam bahasa Indonesia silahkan. Jadi Mr. Slebor, silahkan siapapun yang mau mengajarkan Mr. Slebor yang lebih paham, yang lebih mengerti, silahkan. Mr. Slebor tunggu di Saung Mangga. Yang belum ngerti pun, yang mau belajar sama Mr. Slebor, silahkan datang ke Saung Mangga. Gitu para sadulur. Ya, terakhir, ya kan, balik lagi. Mujizat dari Satria Piningit adalah ayat-ayat Sang Pencipta. Mujizat dari Satria Piningit adalah hukum dan ketetapan dari Sang Pencipta. Gitu para sadulur. Oke. Ya, gitu aja ya para sadulur. Ya, itu aja dah. Karena Mr. Slebor nggak enak kalau nggak bantu-bantu, ya kan. Tadi kan bunyi engong, maku tatok, Mr. Slebor ngoceh. Ya, kalau nggak bantu-bantu nggak enak. Nanti dimusuhin Mr. Slebor. Ya. Kalau dimusuhin, berkurang deh teman Mr. Slebor. Mr. Slebor maunya banyak teman, banyak saudara. Siapapun yang menjadi saudara Mr. Slebor, tinggalkan jejak di channel Mr. Slebor dengan cara komentar, tinggalkan jejak, atau boleh naruh nomor para sadulur, ya, naruh nomor yang bisa dihubungin biar Mr. Slebor bisa hubungi. Gitu ya para sadulur. Oke lah, kalau gitu Mr. Slebor melanjut lagi nih. Saung bingung. Saung Mangga. Saung Mangga, ya kan, biar nggak bingung. Oke para sadulur, Mr. Slebor pamit mundur. Sambu Rasun.